Selanjutnya, urgensi akhlak bertasawuf bagi masyarakat modern. Pada masa yang akan datang, tampaknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industrialisasi akan berlangsung terus dan sangat menentukan peradaban umat manusia. Namun demikian, masalah-masalah moral dan etika akan ikut mempengaruhi pilihan strategi dalam mengembangkan peradaban di masa depan. Untuk masyarakat yang masih terbelakang, spiritualisme berfungsi sebagai pendorong untuk meningkatkan etos kerja dan bukan peralihan dari ketidakberdayaan masyarakat untuk mengatasi tantangan hidupnya. Sedangkan bagi masyarakat maju, spiritualisme berfungsi sebagai tali penghubung dengan Tuhan. Namun demikian, perlu diingat bahwa tasawuf tidak bisa dipisahkan dari kerangka pengalaman agama, dan karena itu harus selalu berorientasi kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang mungkin disebutkan sebagai tasawuf modern, yakni tasawuf yang membawa kemajuan, bersemangat tauhid, dan jauh dari kemusyrikan, bid'ah, serta khurafat. Karena itu, gambaran seorang sufi yang sejati ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salah satu tokoh era modern yang begitu sungguh-sungguh memperjuangkan nilai-nilai Islam adalah Said Hussein Nasr. Ia melihat datangnya malapetaka dalam manusia modern akibat hilangnya spiritualitas yang sesungguhnya dalam tradisi Islam. Bahkan beliau juga menyesali tindakan akomodatif dari kalangan modernis dan reformis dunia Islam yang telah berakibat menghancurkan seni dan budaya Islam, serta menciptakan kegersangan dalam jiwa seorang muslim. Tasawuf bukan berarti mengabaikan nilai-nilai syariat Islam. Tasawuf yang benar adalah adanya keseimbangan antara keduanya, yaitu unsur lahir dan batin. Intisari ajaran tasawuf adalah bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga orang merasa dengan kesadarannya itu berada di hadiratnya. Kemampuan berhubungan dengan Tuhan ini dapat mengintegrasikan seluruh ilmu pengetahuan yang nampak berserakan, karena melalui tasawuf ini seseorang disadarkan bahwa sumber segala yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Dengan cara demikian, antara satu ilmu dengan ilmu lainnya akan saling mengarah kepada Tuhan. Dengan adanya bantuan tasawuf, maka ilmu pengetahuan satu dan lainnya tidak akan bertabrakan karena ia berada dalam satu jalan dan satu tujuan. Tasawuf melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Sikap dan kehalusan budi yang tajam inilah yang menyebabkan ia akan selalu mengutamakan pertimbangan kemanusiaan pada setiap masalah yang dihadapi, dan dengan cara demikian ia akan terhindar dari melakukan perbuatan yang tercela. Jika sikap ini telah mantap, maka ia tidak akan berani menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, sebab tujuan yang ingin dicapai dalam tasawuf adalah menuju Tuhan. Maka caranya pun harus ditempuh dengan cara yang disukai oleh Tuhan. Selanjutnya, sikap frustasi, putus asa dapat diatasi dengan sikap ridho yang diajarkan dalam tasawuf, yaitu menerima terhadap segala keputusan Tuhan serta berusaha dengan semaksimal mungkin. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan, akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal kepada antara manusia dan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Sedangkan tasawuf dapat menjadi solusi alternatif terhadap kebutuhan spiritual dan pembinaan manusia modern, sehingga kehadiran tasawuf ini sangat diperlukan di dunia modern saat ini guna membimbing manusia agar tetap merindukan Tuhannya, dan bisa juga untuk orang-orang yang semula hidupnya suka hura-hura dengan pada kehidupan dunia menjadi zuhud pada dunia. Di samping itu juga tasawuf modern sebagai terapi penyembuh bagi hati yang merindukan Tuhannya. Demikian presentasi kami dari kelompok 1 tentang akhlak tasawuf. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.